Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rere Riandita. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan BEP dan perhitungannya. Kita langsung saja mulai dari pengertian BEP. Break-even point atau titik impas adalah kondisi ketika total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak memperoleh laba maupun mengalami kerugian. Selanjutnya, komponen-komponen BEP terdiri dari biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun jumlah produksi atau penjualan berubah. Selanjutnya, biaya variable atau variable cost adalah biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produk yang diproduksi atau dijual. Lalu ada total biaya adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan, yaitu penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Lalu ada harga jual per unit adalah harga yang ditetapkan perusahaan untuk setiap produk yang dijual. Selanjutnya ada total revenue adalah total pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk. Lalu margin kontribusi adalah selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Lalu yang terakhir adalah titik impas adalah titik ketika total pendapatan sama dengan total biaya. Selanjutnya ada perhitungan BEP. Di sini ada grafik analisis titik impas di mana sumbu vertikal ini menunjukkan nilai dalam rupiah dan sumbu horizontal ini menunjukkan jumlah penjualan. Terdapat dua garis grafik. Garis merah merupakan total pendapatan yang dimulai dari titik 0 dan meningkat seiring bertambah jumlah botol yang terjual. Lalu ada garis biru yang menunjukkan total biaya yang dimulai dari nilai rupiah 4 juta. Nah, kedua garis yang berpotongan ini merupakan titik BEP pada 400 botol dengan nilai rupiah 6 juta. Pada titik ini, jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya sehingga perusahaan tidak mendapatkan laba maupun rugi. Nah, di sebelah kiri ini terdapat daerah rugi yang dimana total biaya lebih besar daripada total pendapatan. Lalu di sebelah kanan ada daerah laba yang dimana total pendapatan lebih besar daripada total biaya. Nah, berdasarkan grafik ini, kita diminta melakukan analisis mengenai berapa harga jual per botol dan biaya variabel per botol, lalu berapa laba atau rugi yang diperoleh perusahaan jika memproduksi 1000 botol, lalu ada usulan kampanye iklan dengan menambahkan biaya tetap sebesar 2 juta dan volume penjualan sebesar 30%. Kita langsung saja mulai dalam menghitung harga jual per botol dengan rumus P, yaitu price, sama dengan total revenue dibagi quantity. Nah, dapat diketahui total revenue-nya ini dilihat di grafik bernilai 6 juta dan kuantitinya 4 juta. Kita bagi 6 juta dibagi 400 sama dengan 15.000. Maka harga jual per botolnya ini 15.000. Selanjutnya menghitung biaya variabel per botol. Di sini total variable cost sama dengan 6 juta dikurangi 4 juta sama dengan 2 juta. Lalu kita menghitung average variable cost. Di sini diketahui total variable cost-nya ini 2 juta dan kuantitinya ini 400. Kita bagi 2 juta dibagi 400, maka hasilnya 5.000. Jadi biaya variabel per botolnya ini adalah 5.000. Selanjutnya kita menghitung berapa laba atau rugi jika memproduksi 1000 botol. Nah, untuk mengetahui laba atau ruginya, kita menghitung dulu total revenue-nya, diketahui price atau harga jual per botolnya ini 15.000 dan kuantitinya ini 1000. Karena
kita akan memproduksi 1000 botol, maka kuantitinya 1000, kita kalikan 15 dikali dengan 1000, maka hasilnya 15 juta. Selanjutnya kita menghitung total cost. Di sini diketahui total fixed cost-nya ini 4 juta, kita bisa lihat juga di grafik. Nih, 4 juta total fixed cost-nya. Lalu total ada variable cost. Variable cost-nya ini 5 juta didapat dari 1000 dikali 5000 dari hasil perhitungan average cost dikali quantity. Nah, kita jumlahkan 4 juta ditambah 5 juta, maka hasilnya 9 juta. Nah, untuk menghitung laba, sudah diketahui total revenue-nya ini 15 juta dan total cost-nya ini 9 juta. Kita kurangi 15 juta dikurangi 9 juta, maka hasilnya 6 juta. Jadi, perusahaan mendapatkan laba sebesar 6 juta dengan memproduksi 1000 botol. Selanjutnya, usulan kampanye iklan digital dengan menambahkan fixed cost 2 juta dan quantity 30%. Nah, diketahui fixed cost-nya ini 4 juta ditambah 2 juta, maka hasilnya 6 juta. Dan kuantitinya sebelumnya ini 1000, lalu dapat penambahan 30%, kita kalikan 1000 dikali 30%, maka kita mendapatkan 1300 botol. Selanjutnya, kita akan menghitung total revenue. Diketahui price atau harga jual per botolnya ini 15.000 dan kuantitinya 1.300, kita kalikan, maka hasilnya 19.500.000. Lalu kita menghitung total variable cost. Di sini average variable cost-nya ini 5.000 dan kuantitinya 1.300, kita kalikan, maka hasilnya menjadi 6.500.000. Selanjutnya kita menghitung total cost. Di sini total variable cost-nya ini 6 juta dan variable cost-nya ini 6.500.000. Kita kalikan, maka hasilnya 12.500.000. Selanjutnya kita menghitung laba. Nah, kita sudah tahu kalau total revenue-nya ini 9.500.000 dan total cost-nya ini 12.500.000. Lalu kita hitung pengurangan, jadi 19.500.000 dikurangi 12.500.000, maka hasilnya 7 juta. Nah, dari perhitungan ini dapat diketahui bahwa laba sebelum kampanye adalah 6 juta, sedangkan laba setelah kampanye adalah 7 juta. Artinya, laba perusahaan meningkat sebesar 1 juta. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat diambil keputusan bahwa manajer akan menyetujui usulan kampanye iklan digital karena peningkatan penjualan mampu menghasilkan laba yang besar dibandingkan sebelum kampanye dilaksanakan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.